Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan berpenyebut berbeda. Jika pekan lalu berpenyebut sama, nah sekarang berpenyebut berbeda. Jadi penyebutnya atau angka yang di bawahnya itu berbeda. Buka halaman 14-nya. Kita akan sama-sama membahas di halaman 14. Membandingkan pecahan berpenyebut berbeda. Kita akan membandingkan pecahan. Pecahan dengan penyebut berbeda dapat dibandingkan menggunakan gambar. Perhatikan contoh berikut. Contohnya, bandingkan pecahan 3/4 dan 4/5. Perhatikan nih, penyebutnya beda, 4 sama 5. Kalau yang pekan lalu penyebutnya sama, 4 sama 4 atau 5 sama 5. Nah, kalau ini penyebutnya beda, 4 dan 5. Kita dapat membandingkan kedua pecahan tersebut menggunakan gambar. Nah, ini pertama, 3/4 itu berarti ada 4 bagian. Nah, yang diarsir 3. Jadi ini 3 yang diarsir dari 4 bagian. Jadilah 3/4. Perhatikan gambarnya nih. Ada 4 kotak, 1, 2, 3, 4. Karena dia penyebutnya 4, maka ada 4 bagian. Nah, 3-nya itu adalah yang diarsir. Jadi ini 3 yang diarsir dari 4. Jadilah pecahannya 3/4. Nah, berikutnya 4/5 dengan panjang yang sama. Dengan panjang yang sama nih. 3/4 dengan 4/5 panjangnya sama, ukurannya sama. Nah, kalau yang tadi yang 3/4 itu dibagi 4 bagian. Nah, kalau yang ini dibagi 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi 5 bagian. Nah, 4-nya 4 yang diarsir. Jadi ada 4 yang diarsir dari 5 bagian. 1, 2, 3, 4 itu pembilangnya 4 bagian dari 5 bagian. Jadi 4/5. Dari sini kita bisa lihat bagiannya, coba lihat. Hampir sama tapi lebih besar yang 4/5. Lihat sisanya putih juga lebih kecil yang bawah daripada yang atas. Berdasarkan luas daerah yang diwarnai, lihat yang diwarnai. Di warna ini yang atas hanya segini nih, cuma sampai segini doang. Nah, yang bawah 4/5 itu sampai agak lebih luas sedikit ke sebelah kanan. Berdasarkan luas daerah yang diwarnai, maka 3/4 tanda ini berarti lebih kecil dari 4/5. Atau 4/5 lebih besar dari 3/4. Ingat ya, yang mangapnya yang besar itu berarti ke angka yang lebih besar. Yang mulutnya mangapnya besar itu berarti ke angka yang lebih besar. Nah, tadi kan yang lebih besar adalah 4/5, berarti mangapnya ke 4/5. 3/4 lebih kecil dari 4/5 atau 4/5 lebih besar dari 3/4. Mulutnya, mangap besarnya ke arah yang besarnya nih. Sama-sama nih, kalau yang ini mangapnya ke sebelah kanan karena yang 4/5-nya yang besar. Nih, tetap mangap besarnya ke 4/5. Yang ini juga sama. Mangap yang besarnya atau mulut yang besarnya ke arah 4/5, sama-sama ke besar. Sampai situ paham? Nah, catatan. Ukuran gambar bangun datar yang digunakan untuk menggambarkan pecahan harus sama agar hasil perbandingannya benar. Nah, harus sama nih. Jadi 3/4 panjangnya segini, 4/5 juga ukurannya panjangnya juga sama yang atas. Cuma yang atas dibagi 4, yang bawah dibagi 5. Jadi harus sama. Begitu ya. Nah, tadi menggunakan gambar. Nah, sekarang menggunakan garis bilangan. Pecahan juga dapat dibandingkan menggunakan garis bilangan. Semakin kanan letak suatu pecahan pada garis bilangan, maka nilai pecahan semakin besar. Semakin ke kanan antum mana? Nah, kalau ke kanan itu berarti pecahannya semakin besar. Perhatikan garis bilangan berikut. Nih, 1, 2, 3 ini dibagi 3 nih. 1, 2, 3. Pecahannya 3/3. Yang bawahnya 1, 2, 3, 4 dibagi 4. Yang bawahnya lagi 1, 2, 3, 4, 5. 55. Yang satunya lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang satu itu dibagi 3 jadi 3/3. Yang keduanya dibagi 4
Jadi 4/4, 5/5 dan 6/6. Ini ukurannya sama panjangnya. Lihat. Panjangnya sama kan? Nah, ini harus sama. Ingat catatan yang tadi. Untuk membagi sebuah pecahan itu membandingkan dua pecahan harus, kalau dengan gambar berarti gambarnya harus sama, panjangnya, besarnya. Kalau garis juga sama, panjangnya harus sama. Oke, di sini paham ya. Jadi panjangnya harus sama kalau untuk membandingkan. Berdasarkan letak pecahan pada garis bilangan di atas diperoleh 1/3 terletak di sebelah kanan 1/4. 1/3, lihat 1/3 ada di sebelah kanan. Sebelah kanan ya, dari 1/4. Jadi, coba lihat luasnya. Dari 0 ke 1/3 dan dari 0 ke 1/4. Lebih luasan mana? Nah, lebih luasan 1/3. Jadi 1/3 lebih besar dari 1/4. Nih, 1/3 terletak di sebelah kanan 1/4, sehingga 1/3 lebih besar dari 1/4. Berikutnya 3/5 terletak di sebelah kiri 5/6. 3/5 berarti ada di sini 3/5. Nih 3/5. Udah ketemu 3/5 nya. Terletak di sebelah kiri, sebelah kiri dari 5/6. Nih. Ini 5/6. Jadi 3/5 sebelah kiri dari 5/6. Kalau kita perhatikan dari 0 ke 3/5 dengan 0 ke 5/6, lebih luasan mana? 0 ke 3/5 atau 0 ke 5/6? Lebih panjangan atau lebih luasan yang dari 0 ke 5/6. Dari 0 ke 35 cuma sampai sini. 0 5/6 sampai sini, lebih luas ya, lebih panjang. Jadi 3/5 lebih kecil dari 5/6. 5/6 nya, lihat mulutnya nih yang menghadapnya ke 5/6, jadi 5/6 nya lebih besar. Selain menggunakan gambar dan garis bilangan, pecahan dengan penyebut berbeda juga dapat dibandingkan dengan cara menyamakan penyebut. Setelah penyebutnya sama, bandingkan nilai pembilangnya. Perhatikan contoh berikut. Selain menggunakan gambar dan garis bilangan, pecahan dengan penyebut berbeda juga dapat dibandingkan dengan cara menyamakan penyebutnya. Setelah penyebutnya sama, bandingkan nilai pembilangnya. Perhatikan contoh berikut. Contoh, bandingkan pecahan 5/8 dan 7/12. Penyebutnya mau disamakan. Cara menyamakan penyebut. Ini penyebutnya beda, yang 1 8, yang 1 12. Nah, ini mau kita samakan penyebutnya. Penyebut pecahan dapat disamakan menjadi 24. Kenapa 24? Karena 8 dikali 3 hasilnya 24. 12 dikali 2 hasilnya juga 24. Jadi kita samakan penyebutnya jadi 24. Nah, untuk tahu kenapa bisa 24, antum harus hafal perkalian. Ayo dihafalin perkaliannya ya, jangan karena di rumah jadi nggak hafal perkaliannya. Harus terus dihafal perkaliannya. Penyebut pecahan dapat disamakan menjadi 24. Tadi udah tahu alasannya ya, karena 8 dikali 3 dapatnya bisa 24. 12 kali 2 dapatnya 24. Sama, bisa sama nih penyebutnya. Sesuaikan nilai pembilangnya dengan cara berikut. Atau agar dapat 24 bisa dengan KPK, kelipatannya. Kelipatan dari 8. Kalau kelipatan itu berarti 8 ditambah 8 lagi. 8 tambah 8 berapa? 16. Tambah 8 lagi 24. Nah, 12 tambah 12 24. Nah, ini sama kan? Nah, itu bisa dengan kelipatan. Oke ya, sampai sini mudah-mudahan paham. Berikutnya 5/8 kita jadikan 24. Nih. 8 kali berapa hasil 24? Nih tadi ya, 8 kali 3. Jadi 8 dikali 3 24. Karena bawahnya dikali 3, atasnya juga dikali 3. Jadi 5 kali 3 15/24. Jadi deh 15/24. Nah, yang ini 7/12 sama-sama tadi kan 12 dikali 2. Nah, kalau bawahnya dikali 2 berarti atasnya dikali 2 juga.
harus sama ya. Ingat yang mencari pecahan senilai yang pekan-pekan sebelumnya. Kalau bawah dikali huruf angka A, berarti atasnya juga sama. Jadi atas bawah harus dikali dengan angka yang sama. 12 dikali berapa hasil 24? Dikali 2. Kalau bawah dikali 2, atas juga dikali 2. 12 kali 2, 24. 7 kali 2, 14. Nah ini sudah sama. Kalau sudah sama, ingat yang pekan lalu. Kalau penyebutnya sama, tinggal lihat pembilangnya aja, angka yang atasnya mana yang lebih besar. Nah, setelah penyebutnya sama-sama 24, bandingkan nilai pembilangnya. Yaitu pembilangnya itu yang atas 15 dan 14. Tadi kan sini kan 15 per 24. Nah kalau ini 14 per 24, mana yang lebih besar? 15 atau 14? Ya betul, jadi 15 yang lebih besar. Jadi 15 per 24 lebih besar dari 14 per 24. Tadi 15 per 24 itu pecahan aslinya mana? Ini awalnya 5 per 8. Jadi 5 per 8 lebih besar dari 7 per 12. Sampai situ paham? Mudah-mudahan bisa ya. Kita ke halaman berikutnya, halaman 16. Kita ke latihan 9. Soal 1. 2 per 3 dibandingkan dengan 1 per 2. Nah ini bisa dengan cara menyamakan penyebut atau dengan cara gambar atau dengan cara garis boleh. Kita pakai cara gambar ya, harus yang sama. Langsung dibagi 3 karena yang pertama itu 2 per 3, penyebutnya 3, makanya dibagi 3. Nah yang bawah bagi 2. Nih, yang ini 2 per 3, yang ini 1 per 2. 2 per 3 berarti ada 2 kotak, 2 bagian yang diarsir dari 3 seluruhnya. Kalau ini 1 per 2 berarti yang diarsir berapa? 1. 1 yang diarsir dari 2. Kalau yang 2 per 3, 2 yang diarsir dari 3. Dah, sekarang kita perhatikan mana yang lebih luas, yang 2 per 3 atau 1 per 2? Ya, yang lebih luas adalah yang 2 per 3. Ini kalau menggunakan gambar. Kalau menggunakan garis, langsung ke ini aja ya, menyamakan penyebut. Kalau menyamakan penyebut 2 per 3 dengan 1 per 2. Nah ini 3 dan 2 kita samakan penyebutnya. Kita cari kelipatan dari 3 dan kelipatan dari 2. Kelipatan dari 3, habis 3 tambah 3, 6, ditambah 3 terus pokoknya. Ini juga ditambah 3 lagi, 6 tambah 3, 9, ditambah 3 lagi, 12, ditambah 3 lagi, 15. Sampai sini dulu cukup. Sampai sini dulu kita coba ya. Nah 2 tambah 2, 4, tambah 2 lagi, 6, tambah 2 lagi, 8, tambah 2 lagi, 10. Nah ada yang sama enggak? Dari kelipatan 3 dan kelipatan 6, perhatikan. Ada yang sama? Ya betul, nih angka 6 sama. Di 3 ada angka 6, di 2 juga ada angka 6. Nah ini berarti penyebutnya dari 3 kita rubah jadi 6, dari 2 kita rubah jadi 6. Udah sampai situ ya, paham ya? Nah sekarang 3 dikali berapa hasilnya? 6. Ayo 3 dikali berapa hasilnya? 6. Kita lihat aja nih, 3-nya ada berapa? 1, 2. Ya 3 dikali 2. Kalau bawahnya dikali 2, atas juga dikali 2. 3 kali 2, 6.
2 kali 2 4. Nah, kalau 2 dikali berapa hasilnya? 6. Ayo perkaliannya. Kita lihat nih, 1, 2, ketiga. Jadi 2 kali 3. Atasnya juga kalau bawah dikali 3, atas juga dikali 3. 2 kali 3, 6. 1 kali 3, 3. Nah, mana yang lebih besar? 4/6 atau 3/6? Ya, ini lebih besar. Nah, jadi 2/3 dengan 1/2, tandanya kemana mangapnya? Ke 2/3 atau 1/2? Ke 2/3, karena 2/3 lebih besar. Tadi ini 2/3 luasnya lebih besar dari 1/2. Terus tadi ini 4/6 sama 3/6. Tadi yang 2/3 berubah jadi 4/6. Terus yang 1/2 berubah jadi 3/6. Kalau penyebutnya udah sama, tinggal lihat atasnya kan, pembilangnya lebih besar mana? 4 atau 3? Yang lebih besar 4. Jadi 4/6 lebih besar dari 3/6. Gitu ya. Atau ada cara cepatnya. Cara cepatnya begini, 2/3, 1/2 tadi ya, masih soal nomor 1. Caranya dikalikan penyebut dengan pembilang. Tapi harus silang. Nih, kupu-kupu. Silang. Ini juga dari sini ke sini nyebrang, silang ke atas. Nah, ini juga sama. 2 kali 2, 4. Jadinya 4 itu punyanya yang ini, pembilangnya. 3 kali 1, 3. Kita tinggal lihat aja ini mana yang lebih besar. Yang lebih besar 4 kan. Jadi sama kan tadi. Yang lebih besar yang sebelah sini 4/6. 2/3. Coba lagi misalnya tadi soal yang sebelumnya berapa tadi ya? Soal yang dicontoh ya. Kita pakai 3/4 dan 4/5. Nah, coba tadi itu jawabannya yang besar itu 4/5. Yang besar ini. Coba kita kalikan ya. 5 dikali 3. 5 dikali 3. 3 dikali 5 boleh. 3 dikali 5 berapa? 15. Pembilang yang sebelah kiri dikali dengan penyebut yang sebelah kanan. 15. Nah, pembilang yang sebelah kanan dikali dengan penyebut yang sebelah kiri. 4 kali 4, 6. Mana yang lebih besar? 15 atau 16? Ya, 16. Jadi begini tandanya. Tadi juga kan coba dilihat contoh soalnya. Mana yang lebih besar? Yang lebih besar 4/5. 4/5. 4/5. 16 itu tadi 4/5. Kan? Bisa dengan cara seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Boleh dikerjakan latihan 9-nya nomor 1 sampai nomor 12. Habis itu difoto, dikirim ke ibu. Ditunggu ya. Semoga dimudahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.